sebelum memulai acara yang 13.00, sambil menunggu aku mau tegur sapa dengan beberapa peserta. Aku pilih random aja, siap-siap guys. Mungkin dari yang namanya Elsa. Hai El. Shalom. Shalom, Amel. Shalom El, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Baik. Terus gimana? Apakah di webcam ketiga ini kamu tetap semangat? Semangat dong, kan Ya, udah ya. mau sesi 3 juga nih. Oke, terima kasih El udah mau tanya-tanya. Oke, Amel. Mungkin next-nya aku tunjuk siapa ya? Dari anak 20 ya. Ada yang namanya Julius. Halo Julius. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya? Baik Kak. Bisa on cam kah? Bisa Kak? Boleh dong di on cam. Iya Kak, bentar. Oke, thank you. Kayak teman-teman yang lain yang memungkinkan untuk on cam bisa on cam ya, dan menggunakan virtual background yang udah disediakan oleh Fighty. Kabarnya dari Julius gimana? Oh ini dia, I see. Baik Kak. Oke. Gimana perkuliahannya? Lancarkah overall? Lancar dong Kak. Oke, thank you. Semangat ya. Next-nya Makasih, Kak. mungkin aku, aku siapa ya? Let me see. Dari Mutiara, Matematika 20. Hai Muti. Halo. Halo Kak, Hai. Bisa on cam kah, Mut? sebentar ya Kak. Oh ya, nggak apa-apa. It's okay. Gimana kabarnya Muti? Puji Tuhan baik. Kakak apa kabar? Baik. Thank you, aku baik. Makasih. Oke. Kalau dari webcam ketiga ini, gimana antusias kamu? Semangat ya, pastinya. Oke. Next-nya mungkin, oh ini ternyata dari Kak Yudit udah bergabung. Selamat bergabung, Kak Yudit. Selamat siang, Kak. Shalom. Selamat siang. Ya, selamat bergabung, Kak. Masih. Oke. Next-nya mungkin sambil menunggu lagi, aku mau sapa peserta yang namanya dari anak 21 ya. Namanya Devin. Hai, Devin. Halo Kak, shalom. Halo, shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Kak. Puji Tuhan, baik ya. Iya, Bisa Kak. on cam kah? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti ya Kak. Oh ya, it's okay. Nggak apa-apa. Iya Kak. Oke, semangat ya. Iya Kak, semangat juga Kak. Oke. Siapa ya? Dari anak 19 lagi. Dari Rizky Triwita. Halo. Halo Amel, Halo, gimana kabarnya, Tita? baik. Amel Puji gimana? Tuhan. Baik, puji Tuhan, sehat. Thank you udah nanya. Iya, sama-sama. Kita tunggu lagi ya. Beberapa lagi, ada siapa lagi? Who else? Dari yang namanya Aurel. Hai Aurel. Hai Kak, Hai, gimana kabarnya? Sehat Kak? baik Kak, sehat. Kalau Kakak gimana? Puji Tuhan aku juga baik. Gimana webcamnya? Semangat Kak, antusias? Wah, semangat dong Kak. Thank you, ditunggu ya nanti keaktifan juga mungkin di dalam kerja. Oke? Ya, Thank you. Untuk selanjutnya mungkin tinggal satu orang lagi ya aku tunjuk. Dari yang namanya Tito. Hai Tito. Halo Kak, Gimana kabarnya? iya baik. Oke. Terus kamu perkuliahannya bagaimana kah? Ya lagi lagi ini sih lagi baik juga sih, cuman ya dikuatkan lah. Dikuatkan ya. Oke. Semangat terus ya.
Lagi masih apa? Kamu semester 1 kah? Semester 3? Semester 3. Oh, semester 3. Oh ya, nama kamu belum diganti ya, Tito _ jurusan angkatan. Oke. Oke, sip. Ya, dari bisa ini sih ditambah. Oke. Wah, ternyata udah jam 13.00 ya, udah mulai waktunya, teman-teman. Aku akan mulai aja acara kita. Sekali lagi, aku akan buka. Shalom, aku ucapkan selamat datang kembali di acara webcam PMK FSM tahun 2021 dengan tema People of Science, People of God. Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Yudit Lam MDiv selaku pembicara kita pada hari ini. Terima kasih Kak Yudit karena sudah bergabung bersama dengan kami. Yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Agung Jenika Sitasiwi MSI dan Ibu Triwindarti selaku dosen pembina PMK FSM Undip. Terima kasih Ibu sudah kembali lagi bersama-sama kami bergabung di acara sesi ketiga hari ini. Lalu, sebelum memulai persekutuan kita pada siang hari ini, aku akan membacakan beberapa rules yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh setiap peserta. Yang pertama adalah peserta menggunakan format nama _ program studi angkatan, contohnya Aurel _ biologi 20. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mengikuti kegiatan acara mulai dari awal hingga akhir. Ketiga, peserta diimbau untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang keempat, peserta diminta untuk mematikan mic dan hanya menggunakannya ketika dibutuhkan, misalnya menjawab dan mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta diimbau untuk mengisi link presensi yang telah disediakan selama keberjalanan acara nanti. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari ini, kita akan hening sejenak terlebih dahulu. Saat hening dimulai. Kami syukur Bapa untuk pemeliharaan Tuhan dan penyertaan-Mu sehingga Tuhan kembali persatukan kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti rangkaian acara webcam sesi ketiga siang hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai keberjalanan acara dari awal hingga akhir. Roh Kudus yang pimpin kami, agar kehadiran kami di sini bukan sebagai suatu bentuk paksaan, kewajiban, ataupun sebagainya, Tuhan, tapi kami cuma mau fokus ketemu Tuhan dan tertuju pada Tuhan. Roh Kudus yang berikan hikmat pula agar firman yang nanti akan kami dengarkan dapat kami terima dengan baik dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau berkati juga Kak Yudit yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kata-kata yang diucapkan oleh Kak Rudi, Tuhan, berasal dari-Mu, dan apa yang disampaikannya dapat kami terima dengan baik, Bapak. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saat ini kita akan memasuki sesi renungan. Untuk itu aku mau mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita melepaskan segala bentuk masalah ataupun beban pikiran yang kita alami. Kita akan memfokuskan hati kita dan pikiran kita sepenuhnya pada Tuhan. Kita bernyanyi, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Tiada
tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penuh hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Yudit dengan tema SciP, Science Spirituality. Kepada Kak Yudit, dipersilakan. Terima kasih. Saya boleh share screen nggak? Boleh, Kak. Apakah sudah melihat? Sudah terlihat, Kak. Sudah ya. Oke. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari, adik-adik semua juga kalau ada poin, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang penuh kasih, kami siang hari ini menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau yang menolong kami atau Engkau yang membawa kami untuk bisa bersama-sama berkumpul pada siang hari ini sengaja untuk memperlengkapi diri sebagai seorang mahasiswa tetapi sekaligus adalah mahasiswa Kristen agar pembelajaran kami di kampus itu bukan semata-mata untuk kepentingan kami secara pribadi tetapi kami sedang dipakai oleh Allah untuk satu tujuan yang mulia dan biarlah kami menangkap hal itu. Kami rindu bahwa di dalam pembahasan siang hari ini kami mendapatkan pencerahan, inspirasi daripada Roh Kudus, dan biarlah bagian-bagian yang akan kami selidiki secara bersama-sama atau kami pelajari secara bersama-sama itu akan membuat kami pada akhirnya
bersemangat di dalam mengiring Engkau sebagai anak-Mu. Terima kasih, kuduskan kami semua, agar tidak ada satu bagian pun dari firman Tuhan itu yang terlewatkan daripada pendengaran kami dan juga penerimaan kami. Engkau menjaga setiap kami, menjaga jaringan yang kami gunakan, termasuk di dalamnya Engkau menolong hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikan bagian-bagian ini dengan jelas. Kiranya Engkau menyempurnakan apa yang sudah dipersiapkan, dan Engkau bekerja secara luar biasa. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Selamat Ya. siang, Kak. Siang, Kak. Ya, kita akan memulainya. Kalau tadi lihat judulnya kayaknya Science Spirituality ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Spiritual, science and spiritual itu kalian sedang menggabungkan keduanya ini agar kita bisa menangkap apa sebetulnya yang Allah kehendaki. Mari kita memulainya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28, inti daripada bagian itu adalah Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya. Dan mereka, manusia itu, baik Adam maupun Hawa, itu diberikan mandat untuk memenuhi bumi, menguasainya, dan mengelola. Ya, jadi mereka diberikan dua mandat budaya, yaitu mandat untuk beranak cucu, tetapi juga mandat untuk menguasai dan mengelola bumi. Nah, menguasai dan mengelola bumi ini kemudian nanti juga dibicarakan di dalam pasalnya yang kedua. Nah, karena manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, maka manusia itu punya beberapa kapasitas yang dimiliki juga oleh Allah. Kita sepertinya udah pernah membicarakan ya, tapi apakah Anda semua ada di sana atau enggak, saya enggak gitu kenal satu persatu gitu ya. Tapi di tahun ini ada membicarakan hal itu. Jadi ada kapasitas secara intelektual, kapasitas untuk menggunakan rasio, ya, sehingga rasio yang kita miliki yang berasal dari Allah itu tentunya sebagai satu sumber yang Allah berikan agar kita bisa melakukan mandat tersebut. Baik itu mandat beranak cucu maupun mandat mengelola dan menguasai bumi. Ya. Nah, kapasitas rasio inilah kemudian yang bagi kita sekarang itu kita pakai di dalam studi ataupun di dalam hal-hal yang lain. Kita bisa berpikir gitu ya, kita nggak seperti binatang yang bergerak hanya karena naluri gitu, tetapi setiap gerak kita, setiap apa yang kita mau lakukan itu melewati proses kita berpikir, termasuk di dalam kita mengambil keputusan. Buat adik-adik yang baru masuk tahun ini, tahun 2021, itu pun waktu memilih mau masuk ke RSM, mau di Undip, itu juga tidak hanya naluri gitu ya, tetapi berpikir, memikirkan berapa yang bisa memungkinkan ditempuh ya, apakah kalau dari luar kota pindah ke kota Semarang itu affordable ya, bisa kita afford, kapasitasnya ada. Nah, itu semua lewat rasio. Apakah mata kuliah yang diambil, apakah jurusan yang diambil gitu ya, seperti apa nantinya, itu lewat kapasitas intelektual. Nah, kapasitas intelektual ini tentunya akan terus digunakan sampai kapasitas itu hilang dari kita. Ya, misalnya orang itu sakit, ya, kena demensia ataupun hal yang lain. Ya. Nah, kemudian kapasitas yang kedua yang diberikan sebagai gambar dan rupa Allah itu dia diberikan kapasitas relasi. Nah, kalau kita lihat Allah tidak menciptakan manusia sendirian, dia menciptakan Adam dan Hawa. Bahkan dia memberikan kepada manusia itu mandat untuk beranak cucu. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang
hendak beranak cucu, dia harus bisa berelasi. Ya, itu sebabnya kalau seseorang sendirian, dia tidak merasa nyaman karena dia punya kapasitas berelasi dan itu harus digunakan. Ya, apalagi kalau kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang berelasi dengan sesamanya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Ya, 3 pribadi yang sama-sama adalah Allah. Nah, ini ada satu kapasitas berelasi. Itu sebabnya kalau seseorang bermasalah dengan orang lain, relasinya buruk atau relasinya terganggu, dia merasa tidak nyaman. Ya. Kemudian yang lain adalah kapasitas emosi. Jadi Allah itu punya feeling. Waktu bangsa Israel memberontak kepada Dia, Allah murka. Ya, waktu murid-murid ada yang tidak beres di dalam pengiringannya, ditegur sama Yesus. Ya, kalau kita lihat Yesus pernah menangis karena melihat seorang janda yang anak satu-satunya meninggal. Ya, kemudian dia membangkitkan janda Nain. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga Allah yang punya emosi itu, Allah bisa ngerti loh emosinya manusia. Terbukti apa? Pada waktu Elia stres, kemudian dia pergi dan dia ada di tempat yang jauh dari kampung halamannya, gitu ya. Kemudian Allah menghampiri dia, malaikat Tuhan itu datang kepada dia, ya, memberikan dia makan dan minum, dan kemudian bercakap-cakap dengan dia, dan Elia kembali memiliki semangat. Jadi Allah mengenali emosinya. Bahkan Allah dealing sama dia, berrelasi, mempertanyakan, kamu itu sedang ngapain di sini? Ya, kalau Elia bilang, aku ini marah nih, gitu ya. Aku ini udah bekerja keras sekuat-kuatnya, tetapi ternyata begini dan begitu. Ya, jadi dia cerita. Termasuk Allah itu bisa ngerti emosi yang dimiliki oleh Yunus. Dia lari kenapa? Begitu. Ya. Nah, kalau demikian sebetulnya emosi yang Allah berikan kepada manusia itu baik adanya. Tapi kalau emosional itu yang jadi masalah. Ya, kalau baperan itu yang jadi masalah. Tetapi kapasitas emosi itu membuat kita, misalnya contoh, kita bisa bersuka cita gitu. Ya, kita bisa tersenyum kalau kita senang hatinya. Itu tercermin, ya, kelihatan begitu. Kita bisa berteriak kalau kita terkejut, ya. Nah, itu emosi yang Allah berikan menolong kita untuk mewaspadai kondisi-kondisi kita dan menikmati, ya, segala yang indah, segala yang kita bisa lihat, itu kita bisa membuat kita akhirnya juga memuji Tuhan. Ya. Nah, kapasitas yang lain itu adalah kapasitas spiritual. Nah, kapasitas spiritual ini terjadi karena pada waktu Allah menciptakan manusia, itu dia meniupkan nafasnya ke dalam nostril, lubang hidungnya Adam. Ya. Jadi sebetulnya di sinilah kalau hal yang terdalam di dalam diri manusia, yaitu hatinya, itu tidak berjumpa dengan Allah, maka dia merasa kosong. Ya. Kenapa? Ya karena Allah sudah meniupkan nafas kehidupan itu sebagai satu bentuk relasi yang sangat kuat, sebagai satu bentuk kesatuan bahwa manusia itu tanpa Allah itu tidak ada artinya apa-apa, ada di situ. Ya, jadi ada kapasitas dia secara spiritual itu berelasi dengan Sang Penciptanya. Nah, di dalam kapasitas-kapasitas 4 tadi itu digunakan agar atau dimiliki agar bisa digunakan untuk dia beranak cucu, ya, untuk dia bisa mengelola dan menguasai bumi. Ya, coba kalau nggak ada 4 kapasitas itu nggak seru dong ya, nggak bisa gitu. Mandat yang diberikan itu nggak bisa dikerjakan. Jadi kita melihat satu kesatuan yang sangat luar biasa yang Allah siapkan kepada manusia itu untuk mengerjakan mandat yang diberikannya. Ya. Apakah mandat intelektual itu, kapasitas intelektual itu sangat berkaitan dengan kapasitas beranak cucu? Iya. Ya. Kita tidak akan memilih pasangan hidup yang tidak
sesuai dengan keputusan daripada rasio kita. Nggak akan. Ya. Tapi juga kita nggak mau juga ya menikah dengan orang yang kita nggak punya feeling sama sekali. Ya. Sama sekali nggak punya feeling gitu, nggak mau. Ya. Karena apa? Karena kita punya emosi. Ya. Kita juga di zaman sekarang mungkin udah nggak mau ya ta'aruf gitu ya, nggak berelasi dengan orang itu kemudian dinikahkan gitu, itu juga nggak mau mungkin ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kapasitas-kapasitas tersebut sangat penting. Nah, kita sedang mau membicarakan kapasitas intelektual dan kapasitas spiritual. Ya, nah kapasitas spiritual ini kalau tidak hadir maka kapasitas intelektual itu bisa disalahgunakan. Relasi yang dimiliki itu juga bisa disalahgunakan, termasuk emosi. Ya, orang bisa memakai emosinya sembarangan untuk memanipulasi orang lain gitu. Misalnya nangis-nangis ya, peristiwa Daud, ingat ya, Daud berlagak menjadi orang gila pada waktu dia ketakutan, itu adalah emosinya yang muncul karena dia takut begitu ya, langsung dia bereaksi, memikirkan gimana caranya supaya aku nggak ditangkap karena dia udah di tempatnya musuh nih, udah di tempat orang Filistin, ya. Dan Raja Filistin itu kenal siapa dia begitu, pasukannya bahkan kenal, ya. Jadi kita melihat bahwa karena ada intelektual yang dia miliki di dalam emosi yang muncul rasa takut itu, kemudian dia berlagak seperti orang gila, ya. Tetapi di sisi lain kita melihat dia punya spiritualitas, yaitu pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan di dalam dosanya dengan Batseba, itu dia bisa membuat Mazmur 51 dan dia mengakui pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, ya. Jadi kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab tokoh-tokoh di mana mereka memiliki kapasitas-kapasitas tersebut, ya. Daud bisa berelasi dengan penuh cinta kasih dan tulus dan murni dengan Yonatan. Ya, jadi kita melihat sangat luar biasa, contoh yang sangat kita bisa teladani, gitu ya. Misalnya yang lain di zaman Perjanjian Baru antara Paulus dan Timotius, antara Paulus dan Lukas, antara Paulus dan Epafras, ya, misalnya itu banyak sekali. Lalu antara murid-murid Yesus, ya, jadi kita bisa melihat hal-hal itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa pada saat manusia itu diciptakan, dia memang ada di dalam kesempurnaan gambar dan rupa Allah, seperti pada waktu Allah menciptakan. Ya. Tetapi Kejadian 3 itu mencatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Ya. Tetapi di dalam pelanggarannya itu, kapasitas intelektualnya itu tidak diambil oleh Allah secara menyeluruh, gitu, enggak. Ya. Bahkan manusia itu bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi manusia itu pada dasarnya berdosa. Ya. Karena pada dasarnya berdosa, maka dia punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Ya, nggak bisa enggak. Ya. Jadi manusia itu karena dikandung dari manusia yang berdosa, ibunya berdosa, maka dinyatakan secara status di hadapan Allah manusia itu berdosa. Ya, itu sebabnya Kristus datang untuk menyelamatkan dan menebus manusia agar citra Allah itu dipulihkan. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab ataupun sejarah dunia sama aja, ya. Tapi saya mau ngambil sejarah di dalam Alkitab supaya kita ngerti, ya, melihat. Nah, kita melihat perkembangan manusia dan juga perkembangan budaya. Nah, ini sebagai satu wujud daripada Allah memberikan mandat tadi, ya, yaitu mandat menguasai dan mengelola bumi. Ya. Tadinya awalnya Adam dan Hawa itu hanya bercocok tanam. Ya, kita ingat bagaimana Kain mempersembahkan hasil kebunnya
ya. Kemudian Habel juga mempersembahkan ternak yang dia gembalakan, yang dia pelihara, begitu ya. Jadi bercocok tanam dan beternak di awalnya begitu. Tetapi kalau kita lihat di zamannya Daud dan Salomo, kita menemukan ya komunikasi yang makin begitu berkembang. Kita melihat Mazmur Daud begitu banyak, ya. Juga yang lain, ya, misalnya Salomo, dia membuat Amsal sedemikian rupa. Jadi komunikasi itu begitu berkembang, tetapi juga di dalamnya ada perdagangan, di dalamnya ada arsitektur. Kalau kita lihat arsitektur itu mengawalinya di sana ya. Kalau di dalam sejarah Alkitab, bagaimana Allah menolong, walaupun memang kita lihat sebelumnya ada Nuh, ya Nuh yang buat kapal, yang di-guide oleh Tuhan, didirect oleh Allah, ukurannya dan bahannya, kemudian dia membuat. Nah, sama juga dengan Daud dan Salomo. Sama juga dengan umat Israel pada waktu dia membawa kemah suci di bawah pemerintah, di bawah arahan daripada Musa, ya, sehingga muncul kemah suci yang ukurannya, yang warnanya, yang bentuk daripada tabut perjanjian dan semuanya itu semua dari Allah, ya, sampai ada serubim, ada kaki dian, ada semuanya itu Allah yang memberikan kepada manusia yang dikatakan dia mendapatkan roh daripada Allah, ya, Bezalel dan Aholiab, sehingga dia bisa membuat itu. Kita lihat di kitab Keluaran. Nah, demikian juga dengan Daud dan Salomo, kita lihat ya di dalam Alkitab mencatat Amsal yang dibuat Salomo, kemudian Mazmur yang dibuat Daud. Jadi kita melihat perkembangan. Nah, lalu kita melihat maju lagi, ya, itu kitab Daniel. Ya, kita melihat Daniel pada waktu itu dengan hikmatnya dia bisa menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar mimpi daripada sang raja, ya, tentang kerajaan-kerajaan, baik dari kerajaan Babel sampai kepada kerajaan Romawi dan Yunani. Nah, jadi kita melihat bahwa manusia itu berkembang sedemikian rupa, ya, di masanya Daniel, di masanya Yusuf, gitu ya. Itu ilmu politiknya udah mulai main, gitu ya. Walaupun di Musa kita lihat juga, tetapi kita melihat sangat kuat itu di dalam Daniel, di mana dia dimasukkan ke dalam pemerintahan daripada raja kafir, ya. Ini seorang hukuman, ditangkap, tapi dia dilibatkan di dalam pemerintahan. Unik ya. Nah, itu kita melihat hikmat yang dimiliki oleh Daniel di dalam dia mengelola negerinya musuh, ya. Nah, ini sampai 3 kerajaan, 3 raja berturut-turut itu, di situ dia terlibat. Bahkan dikatakan dia adalah orang setelah raja, ya, sampai suatu saat rekan-rekan sesama politiciannya itu tidak terima, sehingga dia dijebak dengan kebiasaan berdoanya dan dia harus masuk ke gua singa. Ya, cerita sekolah minggu yang sangat kita kenal. Nah, sampai kepada zaman modern dan postmodern, bahkan zaman milenial, ya, jadi zaman setelah revolusi industri, kita melihat itu nggak ada sesuatu yang nggak bisa dikerjakan. Semua bisa dikuasai. Ya, orang nggak pernah membayangkan bisa keluar daripada bumi ini. Ternyata orang sampai kepada bulan, bahkan kepada planet-planet yang lain. Ya, uji coba dilakukan. Kita nggak pernah membayangkan bahwa kita bisa berelasi dengan orang yang di negara yang berbeda, di benua yang berbeda, gitu ya. Jadi kemarin saya habis melakukan web dengan teman-teman dari Singapura, Malaysia, ya ada Filipina, begitu ya. Dan dia cerita dia mengadakan web dengan orang-orang di Nairobi, begitu ya. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Seperti yang digambarkan oleh Kitab Kejadian pasal 6 pada waktu manusia membuat menara Babel. Ya, Allah mengatakan tidak ada satupun yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia.
Termasuk di dalamnya kita pernah dihebohkan dengan cloning ya pertama kalinya. Dan orang berpikir apakah orang bisa mengcloning manusia begitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa kapasitas yang diberikan oleh Allah, kapasitas intelektual itu fungsinya sebenarnya adalah untuk manusia itu bisa menguasai alam. Manusia bisa menaklukkannya, tetapi bukan hanya ditaklukkan dan dikuasai, tetapi adalah dikelola. Kenapa perlu dikelola? Karena Allah memberikan mandat yang lain, yaitu beranak cucu. Meminta manusia untuk memenuhi bumi. Itu sebabnya kapasitas intelektual itu perlu dikelola. Ya, nah kalau kita rajin melihat di Google gitu ya, kita menemukan universitas-universitas sekarang. Kalau dulu tuh universitas terbuka pakai online itu kayaknya universitas ecek-ecek gitu ya. Tapi sekarang kita bisa online kemana saja begitu. Ya, ambil kuliah di Amerika bisa juga kalau mau begitu. Kalau punya kapasitasnya. Memungkinkan karena mereka pakainya daring gitu. Ya, jadi sekarang udah nggak zaman lagi kalau daring itu ecek-ecek gitu ya. Justru banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi yang bagus itu sekarang over ya. Walaupun mungkin nantinya akan hybrid ya, akan harus jumpa dengan profesor di kampusnya. Nah, tapi kita melihat bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah pada waktu Dia menjadikan manusia di dalam gambar dan rupanya itu terwujud saat ini kita melihat. Ya, bahkan anak-anak kecil sekarang udah bisa dengan jarinya itu dia melihat hal-hal yang mungkin tidak pernah dilihat oleh generasi sebelumnya. Ya, jadi ada satu rekan punya anak ya baru kelas 1 gitu ya. Dia sudah menghafalkan seluruh planet itu. Bahkan dia udah bisa cerita lewat ini ya, kamera gitu, cerita kepada saya. Oma dengerin ya cerita saya. Dia cerita direkam, dikirimkan kepada saya. Ya. Dia bisa menghafalkan planet ini, planet itu, planet ini begini dan begitu. Dia mulai menghafalkan ikan-ikan di laut, apa saja begitu ya yang dia mulai kenal begitu. Dan dia bisa cerita. Kalau dulu umur 6 tuh masih dengar ceritanya orang tuanya kali ya, kalau orang tuanya setia. Sekarang mereka sudah bisa melihat di YouTube, mereka hafalkan sendiri ya, dan mereka kemudian bisa share-nya kepada orang lain begitu. Ya, nah ini adalah karena orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual itu bertanggung jawab atau menggunakan kapasitasnya untuk memperbaiki atau untuk perkembangan daripada manusia dan budaya yang dimiliki oleh manusia sehingga itu memudahkan bahkan menolong manusia untuk bisa menguasai dan mengelola alam yang Allah berikan. Nah, tapi kita menyadari bahwa sesungguhnya manusia tadi sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi dengan kata lain kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh. Ada korupsi, ada saling menikam, ada saling menipu, ada karena tidak terima, ya tidak bisa menerima dirinya orang lain lebih sukses, kemudian membohongi, menipu, begitu ya. Jadi itu semua terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya, saya minta tolong seseorang untuk membacakannya. Silakan. Yohanes 8 44 supaya bukan saya saja yang bicara. Silakan. Yohanes 8 44. Coba aku ya Kak Yudit. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, makasih Dek. Nah, jadi kita lihat ternyata benar ya, manusia kayak begitu kan. Ya. Semau maunya, orang yang egois, orang yang hanya mementingkan diri sendirinya, itu dia bisa pakai berbagai cara untuk
kepentingan dirinya, bahkan mungkin sampai membunuh. Ya. Sampai sekarang udah lewat 1 bulan, peristiwa pembunuhan di Subang belum ketemu siapa gitu. Ya, dia bilang pakai pembunuh bayaran lah gitu ya. Ibu dan anak dimasukin ke bagasi mobil Alphard gitu, ngeri sekali gitu. Ya. Dan kasusnya juga atas apa belum tahu karena belum tahu siapa pembunuhnya. Begitu. Ya. Dan kalau dari ilmu psikologi sekarang polisi itu pinter ya, biasanya orang-orang terdekatnya, orang-orang yang punya relasi gitu, ya, orang-orang yang punya relasi atas dasar apa? Cemburu, marah, tidak terima, ya, jadi ada relasi yang rusak yang kemudian membuat orang saling membunuh, ya, membuat orang saling menyakiti dan menjatuhkan satu dengan lain. Itu kondisi dunia. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh Yesus pada waktu murid-muridnya minta untuk diajari tentang doa. Ya, kita lihat Matius 6 ayat yang ke-10, minta tolong seseorang membacakan lagi. Matius 6 ayat 10. Ayo. Ya, Kak, saya bacakan, Kak. Ya. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Iya, jadi itu doa yang diajarkan oleh Yesus saat itu kepada murid-muridnya. Tentunya itu merupakan satu harapan ya daripada Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu menjadi satu doa yang diucapkan terus, termasuk oleh kita saat ini, bahwa biarlah kehendak Allah ya seperti yang di surga itu muncul di bumi gitu. Ya. Jadi apa sebetulnya yang diinginkan? Tentu saja kerajaan Allah dalam wujud damai sejahtera, gitu ya, wujud di dalam saling mengasihi, wujud di dalam saling menolong, saling menopang, dan semuanya yang baik-baik itu. Ya, itu yang dirindukan. Jadi shalom yang ada di surga itu terjadi di dunia. Itu yang diinginkan oleh Allah kita. Nah, kalau demikian berarti dari manusia berdosa itu tadi harus terjadi transformasi. Dan transformasi itu tidak bisa terjadi hanya pada satu orang. Berarti harus terjadi kepada bangsa-bangsa. Ya, termasuk bangsa kita Indonesia. Itu harus mengalami transformasi. Maka benar juga kalau pemerintahan Jokowi itu mengangkat tagline-nya adalah transformasi mental. Ya, ya karena rusak gitu mental. Ya, kita lihat bagaimana korupsi, ya, sampai dana bansos itu bisa diambil. Ya, dana untuk orang yang butuh itu bisa tega diambil begitu oleh orang yang sudah kaya. Sampai kita nggak bisa nalar gitu ya, kok bisa begitu? Ya kok bisa? Dan itu orang Kristen yang melakukan. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan label agama itu pasti membuat orang itu baik gitu, enggak. Ya, orang bisa melakukan kegiatan agamawi, tapi pada waktu yang bersamaan dia melakukan dosa yang menyakiti sesamanya demi kepentingan pribadi. Ya. Itu sebabnya Allah menginginkan shalom itu terjadi. Dan bangsa-bangsa, kalau shalom itu terjadi, maka bangsa-bangsa itu tentunya perlu mengalami transformasi. Ya. Lalu siapa dong yang mentransformasi? Ujuk-ujuk gitu ya, Allah datang gitu, nggak bisa. Allah udah memakai satu sistem. Ya. Dia udah datang 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Dan dia udah memberikan teladan bagaimana manusia itu harus hidup. Dan dia meninggalkan teladan itu sangat jelas. Dia mengatakan umat yang percaya itu adalah umat tebusan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Ya. Yohanes 1 ayat 12 juga sangat jelas. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Dia punya hak untuk menjadi anak Allah.
Nah, di dalam Matius, di dalam khotbah di bukit, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa murid itu ataupun umat Allah itu adalah garam dan terang dunia. Itu DNA-nya. Ya, DNA-nya orang percaya itu garam dan terang. Mari kita membaca pasal yang kelima dari Matius ayat 13 sampai 16. Silahkan seseorang yang bersedia membaca. Kita jangan tunggu lama-lama ya, karena waktunya juga nggak banyak. Aku izin bacakan ya, Kak. Silakan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Ya, makasih. Jadi garam itu di mana tugasnya? Di dalam kuali, ya kan, di dalam panci untuk masak. Tapi garam di masa itu bentuknya itu bongkahan kayak batu begitu. Kayak kalau misalnya kita lihat itu gula batu begitu ya. Tapi kalau gula batu itu kan larut ya. Tapi kalau garam enggak. Garamnya larut, batunya masih ada begitu. Ya. Jadi kayak batu karang begitu. Nah, kemudian kalau cukup sudah asin dirasa cukup masakan itu, maka batunya itu diambil gitu. Nah, batu itu yang sudah tidak asin itu dibuang untuk apa? Untuk stepping ground, ya, untuk orang bisa jalan karena di sana madi, ya, madi itu apa ya? Jadi pasir-pasir yang itulah ya kayak lempung lah orang bilang begitu, ya. Jadi kalau begitu ditiup angin tuh ada angin, matnya itu terbang semua karena terik ya. Jadi itu abunya semua terbang begitu. Nanti dia pindah ke tempat lain menjadi satu gundukan begitu ya. Nah, itu dibuang di halamannya supaya orang bisa berjalan di atas batu-batu itu enggak terkena mat tersebut ya, enggak kena lumpurnya itu. Nah, dengan kata lain berarti garam itu harus ada di kuali ya. Mengasinkan. Tidak ada garam yang nggak mengasinkan, bukan garam namanya kalau nggak mengasinkan. Ya. Kemudian terang itu tidak bermanfaat kalau dia di bawah terik matahari, lampu gitu ya, lilin gitu, nggak ada fungsinya. Tetapi justru dia dipakai pada saat gelap. Ya. Nah, di dalam kegelapan manusia itulah maka terang itu berfungsi. Nah, kalau demikian, garam dan terang itu di mana tempatnya? Kalau dikatakan kita, orang percaya itu DNA-nya itu adalah garam dan terang, berarti kita harus ada di dalam dunia. Ya kan? Di dalam ladang itu, entah itu di kampus, entah nanti di dunia kerja, entah itu di tengah-tengah keluarga gitu. Supaya apa? Supaya terangmu itu dilihat dan garammu itu dirasakan. Karena kalau garam nggak asin dibuang, ya nggak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, ditutupin gitu ya, nggak ada. Tapi kota yang di atas bukit itu bercahaya dan itu dilihat orang. Nah, kalau mau terjadi transformasi di bangsa-bangsa, maka harus ada yang melakukannya, yang memberikan model, yang mencontohkan, yang memikirkan, yang berinovasi. Ya. Orang yang melakukan menjadi garam dan terang karena dia adalah garam dan terang DNA yang memberikan rasa asin dan memberikan terang di dalam kegelapan. Nah, kalau kita tahu asin itu fungsinya apa? Ya, kalau dulu belum ada kulkas gitu ya, ikan diasinkan supaya bisa tahan. Ya. Jadi garam itu fungsinya untuk menghambat kebusukan. Tetapi garam juga memberikan flavor. Ya. Terang melenyapkan kegelapan. Jadi kalau DNA-nya kita adalah garam dan terang, ayo kita sebagai orang percaya
sebagai seorang murid, itulah DNA. Di mana kita ada, di situ kejahatan lenyap. Di situ dosa lenyap. Ya, seperti yang kita sudah baca. Maka akan terjadilah dunia yang berubah. Nah, itulah yang menjadi kerinduan daripada Allah kita. Nah, kalau kita studi saat ini di FSM, lalu teman-teman itu begitu repotnya mengadakan persekutuan, gitu ya, mau jadi pengurus, mau repot di hari Minggu begini ngurus sekian banyak orang, sebenarnya bisa pergi main, gitu ya, ataupun enak-enakan istirahat, tetapi mau nih jadi MC, mau nih jadi operator dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk mempersiapkan teman-teman ini agar betul bisa membawa shalom itu ke dalam dunia. Karena DNA kita adalah garam dan terang. Nah, kita melihat bahwa bangsa-bangsa itu tertransformasi, kalau orangnya tertransformasi, maka masyarakat itu tertransformasi. Ya. Nah, kalau masyarakat itu tertransformasi, itu berarti kebenaranlah yang memerintah. Mari kita melihat Amsal 11 ayat yang ke-10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Ya. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Itu kata Amsal. Apa yang dia katakan? Kalau orang benar itu berkuasa, maka kota itu akan beria-ria. Ya, ini tagline-nya Anies Baswedan waktu itu ya, sejahtera, masyarakatnya, ya, kotanya begini dan begitu, gitu ya. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai orang benar, begitu. Ya. Nah, jadi kita melihat jikalau satu orang benar itu memerintah, maka kota itu akan beria-ria, akan ada sukacita karena kesejahteraan itu muncul. Nah, kalau orang benar itu ada, maka orang fasiknya tidak akan ada. Ya, orang fasiknya itu akan binasa. Maka di dalam kehidupan masyarakat itu akan terjadi sorak-sorai. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi jikalau masyarakat itu diperintah oleh kebenaran? Masyarakat itu dalam kehidupannya tertransformasi, maka yang akan ada adalah ketegakan daripada keadilan, atau keadilan itu ditegakkan. Mungkin sekarang kita nggak bisa melihat keadilan itu ditegakkan, ya, hukum bisa dibayar, ya, mungkin bahkan gelar pun bisa dibayar. Ada orang yang setengah mati kuliah, tapi ada orang yang gampang bayar aja udah dapat honoris causa, begitu. Ya, ada orang-orang yang berani begitu. Ada orang yang bikin skripsi setengah mati, tapi ada orang yang ambil aja punya orang lain dikerjakan. Ya, tahun 92 atau 93 ya kalau saya nggak salah ya, waktu saya kuliah di Filipina. Satu paper saya di mata kuliah Perjanjian Baru, ya, paper expository yang catatan kakinya itu sampai 200 lebih gitu ya. Karena setiap kata itu harus ada referensinya. Hilang, lenyap. Begitu selesai wisuda, ya, satu angkatan wisuda dan saya mendapati saya tidak punya nilai begitu. Lalu saya bingung gitu, kok saya nggak punya nilai gitu, saya dipanggil sama dosen gitu. Jadi kamu enggak membuat tugas. Jadi saya buat gitu. Ya, mana nggak ada. Zaman itu nggak ada fotokopi gitu, nggak ada. Kita masih pakai mesin ketik gitu ya. Dan saya tidak membuat duplikat waktu itu. Semua masih diketik. Pakai mesin ketik Brother ya. Nah, untungnya apa? Untungnya saya tidak submit sendirian. Tapi saya submitnya itu saya titipkan kepada istri daripada dosen di mana saya tinggal. Dia ke kantor, karena dia kerja di perpustakaan, saya titip. Ibu titip ya, nanti tolong dimasukkan ke kelas ini. Dan dia sendiri yang membawa. Dan dia ketemu dengan seorang
Dan dia tanya, apakah ini kelasnya Bapak itu, ini mau submit itu. Iya Bu, taruh aja di sana. Ditaruhlah di meja. Dan saya itu paper pertama yang ada di atas meja. Dan itu lenyap. Ya. Itu di sekolah teologi ya, ada begitu. Ya. Mau bingung kan, mau menegakkan keadilan gimana? Nggak bisa. Tetap saya harus mengerjakan paper yang kedua. Ya, kalau mau lulus gitu. Dia merasa tidak ada keadilan begitu. Itu di sekolah teologi gitu. Ya. Jadi apalagi di dunia yang nyata gitu. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-21 ya. Dia mengatakan demikian. Kita lihat di bagian yang terakhir ya. Yesaya 45 ayatnya yang ke-21. Bukankah aku Tuhan? Ya. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi kalau kehadiran Allah itu diizinkan terjadi di dalam satu kehidupan masyarakat, maka keadilan itu akan tegak. Karena dia tahu Allah itu adil. Tapi jikalau orang tidak takut akan Allah, ya, Amsal 1 ayat 7, ya, permulaan hikmat itu adalah takut akan Allah, ya, maka masyarakat itu tidak akan bertransformasi begitu. Ya. Nah kita lihat masyarakat yang tertransformasi ada buah yang lain yaitu perdamaian sosial. Itu ada di dalam Yesaya 32 ayat yang pertama. Saya minta tolong seseorang yang membaca Yesaya 32 ayat yang pertama. Silakan. Yesaya 32 ayat yang pertama. Izin bacakan, Kak. Silakan. Yesaya 32 ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Ya, 17 sekalian, Dek. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iya, amin ya. Kita lihat, kalau orang benar itu memerintah, kalau raja itu memerintah, maka yang terjadi adalah kedamaian sosial. Nah, kalau ada damai berarti kejahatan itu musnah. Ya, kalau ada keadilan, maka orang akan hidupnya cukup. Nggak ada orang lain yang mementingkan diri sendiri, karena semuanya rata. Ya, semua mendapatkan hal yang sama. Tidak ada orang yang menginginkan lebih. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa sampai kepada masyarakat transformasi, itu sebabnya kita perlu belajar untuk membangun 7 karakter ini. Ya. Kesucian hidup, kesederhanaan, kemurahan, itu perlu ada. Ya. Kerajinan, kerendahan hati, kesabaran, itu semua harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kalau enggak ada, enggak akan bisa terjadi apa yang dikatakan keadilan tadi. Ya, kalau orang-orang itu tidak memiliki karakter daripada 7 ini yang saya tuliskan, ya, kesucian, kesederhanaan, kemurahan, dan seterusnya, ya, nggak akan bisa, karena dia akan mementingkan diri sendiri, nggak suci hatinya, iri sama orang lain, ya, nggak sederhana, foya-foya, ya, karena orang foya-foya maka dia butuh lebih banyak begitu, ya. Kalau dia punya banyak dia pakai untuk sendiri, dia nggak mau bermurah hati sama orang lain. Bagaimana damai sejahtera sosial itu akan terjadi? Nggak bisa, ya. Bagaimana kalau seseorang nggak rajin, dia bisa mengelola bumi? Nggak bisa. Jadi mari kita menjauhkan rasa malas, mari kita menjauhkan rasa jenuh, ya, jenuh sebentar, capek dikit, jenuh gitu ya. Nggak punya kesabaran gitu. Mari kita membangun kesabaran. Benar, daring itu melelahkan, ya.
matanya yang lelah ya, duduk terus, pantatnya sakit gitu ya. Iya, tulang ekornya sakit bagi yang kurus gitu ya. Ya iya memang. Tapi yuk sabar yuk, karena situasinya seperti itu gitu. Ya harus dilalui gitu. Ya, kadang saya duduk itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, berdiri pas kalau makan. Ya kalau pas pelayanannya penuh sampai begitu. Gitu. Ya apa? Demi apa? Demi orang berubah gitu ya. Demi orang nantinya memperjuangkan hidupnya sampai mau menjadi pemimpin. Student today, leader tomorrow itu tagline kita, slogan kita. Ya. Supaya para pemimpin inilah yang memimpin di tempat-tempat yang strategis dan akhirnya membawa kota itu menjadi beria-ria. Ya. Mari kita lanjut. So how? Gimana? Ya. Nggak ada cara lain, it's back to the Bible. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 1 ayat yang 7. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita akan takut akan Tuhan? Ya kalau kita belajar dari Alkitab itu, mempercayai bahwa Alkitab itu berotoritas di dalam diri kita, sehingga kita menundukkan diri kepada Alkitab. Dan pada waktu kita menundukkan diri kepada Alkitab, itulah DNA yang kita miliki itu terus berkembang. Ya, jadi imago Dei yang terjadi pada saat keserupaan dan kesegambaran yang terjadi saat kita percaya itu dikembalikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang memungkinkan kita. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayatnya yang ke-29. Minta tolong seseorang membacakannya. Roma 8 ayat 29. Oke, mungkin aku aja, Kak. Ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, ya. Yesus diharapkan atau kita diharapkan untuk menjadikan Yesus itu our big brother. Ya. Dialah yang sulung di antara saudara-saudara. Berarti dengan kata lain, ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya. Mari saya akan bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Allah, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita menyebut diri kita itu sebagai anak-anak Allah, maka dengan kata lain kita harus hidup seperti Dia, seperti Yesus. Lalu hidup seperti Yesus itu seperti apa? Seringkali kita ngomongnya begini ya, ya Yesus, Tuhan, ya, Dia kudus, aku enggak gitu, aku dikandung dalam dosa, ya, tapi Dia dikandung oleh Roh Kudus. Kita kan seringkali gitu ya, mencari alibi gitu. Tapi kita mari yuk kita berpikir, kenapa Yesus dicobai? Sebelum dia masuk pelayanan, itu pertama. Kenapa dia bergumul di Getsemani? Kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Ya. Itu artinya sebetulnya Yesus pun ya, ada kemungkinan untuk melakukan dosa. Kalau dia tidak punya kemungkinan untuk melakukan dosa, gitu ya, dia tidak akan dicobai. Bodoh amat gitu. Ya. Dan semua Alkitab itu bohong kalau begitu. Tetapi karena dia punya kemampuan untuk melakukan dosa, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya, maka dia lolos daripada pencobaan di padang gurun. Ya. Dia lolos daripada doanya, kalau cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya. Jadi dengan kata lain, keserupaan dengan Kristus yang apa? Yaitu bisa untuk tidak berbuat dosa. Kita memilih karena kita punya kapasitas rasio. Ya, kita punya feeling. Kalau aku menyakiti seseorang, itu dia punya perasaan.
Kalau aku berdosa kepada Allah, Allah punya perasaan, sakit hati, gitu. Marah begitu. Ya. Maka kita memilih untuk tidak melakukan dosa itu. Ya. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12, Paulus dengan sangat jelas mengatakan, ya, senantiasa taatlah, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Ketaatan kita itu harus diperjuangkan untuk kita tidak berdosa, untuk kita mau taat. Ya. Dengan takut dan gentar, takut kepada Allah yang maha mengerti dan melihat. Takut kepada Allah yang tahu gitu jelek-jeleknya kita, yang tahu kemampuan kita, potensi kita, yang tahu hati kita yang paling dalam, tidak bisa dia dibohongi, gitu ya. Tetapi karena kita punya Roh Kudus seperti Kristus punya Roh Kudus, maka Roh itu akan memampukan. 1 Korintus sangat jelas, ya, kamu dicobai tidak melampaui kekuatanmu. Itu berarti apa? Kamu bisa escape karena tidak melampaui kekuatanmu. Seperti Yusuf. Ya. Yusuf itu melakukan apa yang dilakukan Yesus. Ada tertulis. Yusuf bilang nggak boleh. Ya, aku di dalam perjanjianku sama Potifar tidak termasuk kamu, aku kuasai. Gitu. Ya. Sehingga istri Potifarnya marah. Begitu. Nah, jadi mari kita berpikir bahwa kita nggak boleh lagi ngomong, ya Yesus kan Tuhan. Ya memang benar dia Tuhan. Tapi he was 100% a man, a human. Ya. Yang tahu kesulitan manusia di dalam Ibrani. Bagaimana dia akan tahu kesulitan manusia kalau dia tidak bisa dicobai? Ya. Dia merasakan loneliness, dia merasakan lapar, dia merasakan. Coba dia lapar, terus ini ada roti segede gaban gitu ya, yang disediakan oleh iblis gitu. Udah 40 hari loh ini puasa. Tapi dia nggak mau. Ya. Jadi mari kita berpikir secara rasional. Berarti kemanusiaan Yesus itu mungkin memungkinkan dia untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan. Ya, jadi disitulah kenapa iblis mencobai, di situ kenapa dia berdoa, kalau mungkin cawan ini lalu daripada. Ya. Yang kedua, kita melihat kemauan dia taat, seperti yang ditulis dalam Filipi pasalnya yang kedua. Ya, Filipi pasal 2 itu bagus banget itu ya. Kalau kita baca dari ayat 5 sampai 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi kemauannya untuk taat itu luar biasa, walaupun dia bergumul mati-matian. Jangan dikira dicambuk itu tidak sakit. Ya. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Tapi kalau kita lihat filmnya, jelas sakit dong, mana ada orang dicambuk dan sakit. Paulus sama, dia dicambuk 4 sesi. Tiap sesi 40 kurang 1 pukulan, 39 pukulan. Karena kalau dia sudah 40, dia tidak bisa sesi kedua. Ya. Jadi pintar orang Romanya ngitung gitu ya. 39 berhenti, karena bisa lain kali, belum lengkap gitu. Sehingga Paulus menulis di Korintus gitu ya. 4 sesi dia lewati. Tapi dia tetap memberitakan firman. Kenapa? Karena ketaatannya kepada penglihatan di dalam perjalanan ke Damsik. Waktu dia mau membunuh orang-orang percaya, di situ Yesus menampakkan diri dan menunjuk dia untuk menjadi pemberita Injil. Jadi kita lihat ketaatan. Nah, ketaatan itu dibarengi dengan kerelaan untuk mengosongkan diri. Ya. Jadi kita lihat contoh Yesus, kita lihat contoh Paulus, kita lihat Daniel. Ya, kalau kita melihat mana di Perjanjian Lama ada Daniel.
Kita lihat Yusuf, rela dijual, ya, teraniaya. Kita lihat Nabi Yeremia dimasukkan ke sumur, bahkan mau dibunuh. Kerelaan mengosongkan diri itu menunjukkan atau terwujud di dalam apa? Terwujud di dalam kasih. Ya. Yang sangat familiar itu adalah orang Samaria yang murah hati. Ya. Dia mau loh membawa orang yang terkapar mau mati itu gitu ya ke kota. Kemudian dia kasih bayar, titip uang, ya. Tidak seperti orang Lewi yang lewat, imam yang lewat aja gitu. Ya, malah jauh-jauh gitu. Jalannya di seberangnya nggak dilihat pun tidak. Ya. Itulah sesama. Kerelaan mengosongkan diri karena tahu bahwa sesamanya membutuhkan. Kerelaan mengosongkan diri karena tahu dia sudah mengalami kasih Allah, sehingga dia mau memberikan kasihnya. Dia udah mengalami anugerah Allah, sehingga dia mau memberikan anugerah itu kepada orang lain. Jadi, keserupaan dengan Kristus itu sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang diperjuangkan seperti yang dikatakan di dalam ayat 12 tadi. Ya. Senantiasa taat, tetaplah kerjakan, itu imperatif, perintah, yang terus-menerus keselamatan itu harus dikerjakan. Bukti kau selamat, ayo hiduplah di dalam keselamatan itu. Ya. Nah yang keempat, keserupaan di dalam apa? Keserupaan di dalam rela meneladani Yesus bahkan dalam sengsara dan kematian. Bukan cuma mengasihi, mengosongkan diri, ya. Tetapi rela rugi loh demi orang lain. Itu tidak hanya dilakukan oleh Yesus, tapi dilakukan juga oleh para rasul, ya, dilakukan oleh Paulus, dilakukan oleh Musa. Bayangin ya, dia mendingan loh di mana istana Firaun gitu. Ngapain dia sampai lari-lari begitu? Ya, kemudian jadi orang buangan gitu ya. Kemudian dia dipilih untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk gitu ya. Dan dia tidak pernah masuk ke tanah perjanjian gitu. Yosua anak buahnya yang masuk. Rela sengsara, rela mati walau nggak mencapai kepada tanah perjanjian itu. Itu yang dilakukan oleh Musa. Jadi ada banyak tokoh. Sadrak, Mesak, dan Abednego rela untuk dibakar daripada dia menyembah patung. Ya. Nah, kerelaan inilah yang harus kita pelajari. Secara praktisnya, ya banyak. Ya. Rela meneladani Yesus itu rela melepaskan dosa-dosa kita. Rela hidup kudus, walaupun mungkin kita dikucilkan. Nanti kalau masuk dalam dunia kerja, pinternya kamu kayak apa begitu ya, kamu pasti akan dicobai gitu. Ya, beberapa kakak-kakak kalian itu cerita, ya, diajak yang cowok-cowok itu diajak pergi ke mana begitu, disediakan cewek-cewek gitu ya, bahkan cewek-cewek itu gambarnya dikasih, ditunjukin, kamu mau nggak kenalan sama dia, bahkan diceritain begitu, ya. Nanti kalau kamu nggak mau, kamu dianggap kamu itu gay, lesbi, begitu ya, homo, begitu. Ya. Jadi semua dicapkan kepadamu. Nggak ngerokok itu dikatakan apa, begitu. Nggak minum nanti dikatakan apa, begitu. Ya. Nggak main perempuan dikatakan nggak gentleman, begitu. Ya. Jadi mari belajar mulai dari sekarang. Waktu kita belajar berpikir, menginternalisasi pikiran kita akan kebenaran firman Tuhan, membuat sains yang kita pelajari itu diinternalisasi, bagaimana penerapannya nanti kalau aku masuk dalam dunia kerja, serupa dengan Kristus dalam dunia kerja, dengan apa yang aku miliki. Ya. Di zaman sebelumnya, banyak orang menjadi pegawai negeri dengan menjual agamanya. Karena kalau nggak Muslim nggak bisa jadi pegawai negeri. Zaman itu, zamannya Pak Harto. Ya. Jadi ya orang Kristen pun nulis kemudian Muslim. Gitu. Ya, ada seorang adik dari Muslim. Waktu dia
menjadi percaya itu dia sedang mendaftar PNS. Ya. Nah, waktu dia mendaftar PNS itulah proses dia sedang menjadi percaya. Sampai akhirnya ya dia selesai diangkat gitu ya. Masih itu tulisannya Muslim, kemudian dibaptis dia ganti. Ya, KTP-nya langsung dia ganti Kristen. Ya, enggak peduli dia. Mau ditempatkan di mana enggak masalah. Ya. Nah, adik-adik ini satu komitmen yang harus kita ambil dan kita pelajari sejak kita mahasiswa. Kalau nggak mulai setia dalam perkara kecil, nggak bisa kita setia dalam perkara besar. Ya. Nggak bisa kalau mulai dari kecil, nggak belajar, nggak menyontek, gitu ya. Kerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, nggak gandol orang lain, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita masuk di dalam satu bagian yang kita pikirkan dengan baik, ya. Sepertinya ada satu slide yang tertinggal, yang tidak tercopy oleh saya. Jadi adik-adik, kita kembali kepada Amsal 1 ayat 7 dan kepada ini Matius 1 Timotius ini, ya. Untuk bisa melakukannya secara praktis ya. Terus gimana dong? Ya ayo ikut persekutuan, ya ayo ikut kelompok kecil, ya ayo punya disiplin rohani yang secara pribadi itu dilakukan, ya ayo pelayanan, ya ayo hidup di dalam komunitas, karena dengan begitulah imago Dei itu, keserupaan dengan Kristus itu akan terus lama-lama menjadi lebih lama lebih baik dan menjadi sempurna pada waktu kita dijemput oleh Allah, yaitu pada waktu Dia datang kedua kalinya ataupun waktu kita mati, ya, disempurnakan. Mati dalam satu kesetiaan sebagai orang percaya dan Allah menyempurnakan. Tetapi sepanjang perjalanan hidup itu kita memperjuangkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menutup di dalam doa. Atau bagaimana ini? Atau mau tanya jawab? Atau bagaimana? Iya, Kak Yudit. Ada waktu untuk tanya jawab pada teman-teman. Oke, silakan. Oke, teman-teman sekalian ya. Sungguh luar biasa firman yang telah kita dengarkan dari Kak Yudi tadi. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau berdiskusi atau ingin bertanya, boleh langsung raise hand, atau kalau ada kendala bisa juga kirim chat di kolom chat Zoom ya, nanti aku bantu bacakan. Silakan. Seru nggak nih untuk menjadi serupa dengan Kristus? Perlu, Kak. Perlu, Kak. Perlu ya? Walaupun kita jatuh bangun, kan ya? Oke. Ya. Yuk, teman-teman, adakah yang mau bertanya? Pengurus ataupun panitia, nggak ada yang bertanya? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Kak Yudit, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Mau bertanya satu hal gitu, Kak. Jadi, bagaimanakah kita sebagai mahasiswa juga begitu, untuk membaginya begitu, Kak, untuk dapat komposisi yang pas? Apakah dilihat dari penggunaan waktu juga gitu, Kak? Secara kasarnya misal kita sehari punya 24 jam, 12 jam kita pakai untuk pelayanan, untuk beribadah, lalu 12 jam lagi kita jalani kehidupan sebagai mahasiswa sains gitu. Jadi masih
agak bingung untuk pembagiannya gitu biar Iya. dikatakan seimbang. Itu sih, Kak. Teman-teman kita itu kan punya kapasitas ya masing-masing kita. Ada yang kita scan reading itu kita udah jelas gitu, ya kan? Tipenya begitu ya. Scan reading gitu udah selesai ngerti langsung nyentel gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa. Orang tuh butuh teman diskusi baru dia ngerti yang dia pelajari gitu ya. Nah, mari kita lihat kapasitas kita masing-masing gitu. Terus juga jangan lupa kita ini orang Kristen. DNA-nya Kristen ya. Oke, FSM itu ya mau diomong DNA, boleh lah ya. DNA orang FSM itu hidupnya kayak apa gitu. Ya, sama lah gitu, rata-rata sama. Tapi karena kita orang percaya, maka tanda-tanda orang percaya itu harus ada dong gitu ya. Dia nggak bisa kalau nggak melayani, misalnya begitu ya. Lalu dia mengambil waktu untuk melayani. Nah, kita nggak bisa mengatakan begini loh. Oke, aku mahasiswa, aku dibayarin orang tuaku, maka aku prioritas studi. Nanti kalau aku udah selesai studi, baru aku mau pelayanan. Jadi PR-PR aku udah selesai, tugas-tugasku udah selesai, baru aku punya waktu untuk melayani. Enggak gitu juga. Ya, karena kita sebagai orang Kristen, berarti kita punya prioritas dong. Ya. Jadi mandi itu prioritas nggak? Prioritas. Makan prioritas nggak? Prioritas. Ya. Nah, semua hal yang prioritas itulah yang harus kita atur. Apakah berdasarkan jumlah harus sama? Enggak. Ya, maka kita punya kapasitas rasio untuk berpikir, untuk memutuskan. Ya, ada satu cerita nih. Saya pernah punya adik PA itu anak kedokteran, ya, anak kedokteran. Terus besoknya nih dia ujian, gitu. Ya, lalu dia tanya 2 hari sebelumnya itu dia tanya, Kak, lusa itu aku ujian, padahal besok itu kita rapat. Ya, ini 2 hari sebelumnya dia tanya, besok kita rapat, lusa aku ujian. Aku tak nggak usah rapat ya Kak. Lah kenapa saya bilang begitu? Soalnya aku mau belajar, karena kalau aku dapat nilai A, itu passing grade aku nggak ikut ujian nanti pas itu camp. Jadi aku bisa nggak ujian tapi aku ikut camp. Reasonable nggak? Oh, reasonable banget. Iya. Lalu saya bilang tanya dia, kau udah belajar belum? Sudah sih Kak, pengen mengulang gitu. Oke. Kalau gitu malam ini ulanglah itu semua, besok pagi-pagi ulanglah itu semua. Besok selesai rapat ulanglah lagi ya. Ya. Dan kita berdoa supaya kau lusa ujian dapat A. Yakin nih Kak, kata gitu ya. Yakinlah, kita kan punya Tuhan. Ya. Ya, kalau gitu mari kita berdoa. Dan dia datang rapat loh. Dan dia dapat nilai A. Dia rapat, dia dapat nilai A, dia bisa ikut camp. Jadi dia tidak bolos rapat. Ya karena apa? Karena dia mau mengatur. Tadi ya, kerelaan untuk sengsara tadi loh, menderita tadi loh. Penting banget gitu. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita 3 jam pegang HP nih ya, 3 jam nih kita pegang HP, itu kita udah masuk kecanduan. Ya, dalam 1 hari, 1 waktu kita pegang HP 3 jam itu kita kecanduan. Kalau kita lihat film, seri itu berjam-jam. Ya kan? Kok punya waktu? Paling tidak itu 2 jam kita pegang HP loh. Kalau potong-potong-potong tuh di jumlah itu bisa 2 jam. Lihat berita, lihat YouTube, lihat lagu, ya. Tapi kita nggak sempat lagi pelayanan, kita nggak sempat berdoa, kita nggak sempat baca firman, gitu. Ya. Tapi kita sempat lihat HP. Katanya capek di daring gitu ya, tapi masih main HP, main game gitu ya. Nah itu ya, yuk. Itu keserupaan dengan Kristus, itu kerelaan untuk mengosongkan diri, mengasihi berarti ya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga rela menderita. Paulus mengatakan bahkan dia mau belajar mengenal Kristus, tadi nggak kita baca ya, Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki yang mengenal dia. Ya, tetapi dia bukan cuma mengenal Yesus di dalam kognisinya dan firman-Nya,
Bahkan dia serupa di dalam kematiannya. Ya. Serupa di dalam penderitaannya. Gitu. Nah, jangan sedikit-sedikit kalau kita sulit itu kita mengeluh gitu. Tetapi mari kita belajar untuk penderitaan itu bagian dari orang percaya kok. Biasa kalau menderita itu. Kalau tidak pernah menderita malah dipertanyakan kekristenan kita. Ya, karena kekristenan itu identik dengan penderitaan. Ya, kalau Yesus tidak menderita, kita nggak diselamatkan. Jadi nggak usah takut menderita. Ya, rela aja gitu, mau aja gitu. Karena itu bagian kita menghayati penderitaan Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus. Itu. Ya, jadi tergantung. Ya aturlah dengan kognisi yang kita miliki, dengan rasio yang kita miliki, dengan pertimbangan dari teman-teman, pertimbangan PKTB kita, atau dosen kita, begitu. Ya, asal kita mengaturnya dengan baik, saya yakin itu bisa yang melayani, bisa belajar dengan nilai yang baik juga. Nggak boleh juga ya kita melayani terus nilainya jeblok semua gitu, rantai karbon gitu ya. Saya semua gitu ya, nggak boleh juga. Kita nggak jadi garam dan terang kan, ya. Maka dari itu sebagai mahasiswa kita harus belajar. Nanti belajar dari Bu Win ya. Gimana tuh belajar? Kalau 3 SKS, 1 SKS berapa? 55 menit. Berarti untuk satu mata pelajaran kamu punya 3 kali belajar. Belajar sebelum kamu masuk kuliah, belajar waktu kuliah, ya. Belajar sesudah kuliah, maka ujianmu kamu bisa dapat nilai A. Kalau kamu masuk kuliah, kamu nggak pernah belajar gitu ya, kamu nggak tahu apa yang diomongin itu, gitu. Kamu bisa tidur di situ, apa sih ini gitu ya. Namanya mahasiswa, belajar mandiri gitu, ya. Dan sekarang textbook yang dibaca itu kan makin sedikit ya. Dosennya baik-baik banget ya, pintar-pintar banget. Semua textbooknya udah dipindahkan ke PowerPoint gitu, dari ringkas semua gitu ya. Sehingga mahasiswa udah sulit sekali untuk bikin narasi gitu. Ya kan? Untuk nulis skripsi itu kan setengah mati gitu, karena nggak terbiasa menulis, nggak terbiasa membaca gitu. Ya, bahkan sampai membaca Alkitab pun bingung gitu. Ini apa sih maksudnya gitu. Ya, padahal itu masih bahasa Indonesia loh gitu. Ya. Nah, ayo belajar membaca, belajar kalau misalnya membaca jurnal bagus juga gitu. Ya. Baca jurnal, pikirkan dengan baik supaya kognisi kita berkembang. Jangan cuma nonton film kalau di YouTube itu. Kalau pegang gadget itu jangan nonton film doang gitu, tapi carilah jurnal-jurnal itu. Gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih Kak. Untuk next-nya mungkin teman-teman ada Kak yang mau bertanya? Ada, sudah? Sepertinya udah nggak ada lagi ya Kak. Oke. Ya. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Firman Tuhan yang sama-sama kita dengar, mungkin sedikit sih kesimpulan yang bisa aku dapatkan gitu untuk aku bagikan lagi adalah kita kembali lagi ke cerita awalnya bagaimana kita manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah ya. Kita memiliki kodrat yang mana kita diciptakan begitu mulia, kita diciptakan menurut rupa oleh pencipta kita sendiri gitu. Lalu kita juga di dalam kodrat itu memiliki kapasitas-kapasitas antara lain intelektual, beranak cucu, relasi, menguasai dan mengelola alam, kapasitas emosi, kapasitas spiritual, dan juga tadi kita sudah belajar tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menunjukkan kapasitas tersebut. Lalu kita balik lagi juga ke masa penciptaan, manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Dosa itu menjalar ke setiap keturunan manusia dan kita memiliki status sebagai manusia berdosa. Nah, itu sebabnya Kristus datang sebagai manusia untuk menebus kita dari segala dosa ya. Nah, perkembangan manusia setelah jatuh dalam dosa itu mulai dari manusia harus bekerja untuk bertahan hidup ya, awalnya dengan bercocok tanam, lalu sampai seiring berjalannya waktu hingga sekarang semua hal sudah terkuasai oleh manusia. Seperti kita lihat juga kemajuan teknologi yang semakin pesat.
Nah, tapi di balik semua itu juga status manusia tetap aja sama-sama berdosa. Nah, apakah menghendaki manusia untuk terus-terusan menjadi budak dosa? Tentu tidak. Nah, manusia juga harus mengalami transformasi. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah yang dalam wujud damai sejahtera untuk dihadirkan ke dunia dan membawa shalom ke dunia. Lalu gimana caranya? Allah sudah pakai sistem keteladanan Yesus yang sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Tapi apakah berhenti di titik di mana kita hanya percaya? Tentu tidak, karena kita juga harus membagikan Injil dan juga hidup menurut DNA kita, manusia, yaitu jadi garam dan terang dunia. Nah, setelah itu kita juga akan muncullah buah-buah transformasi tadi. Lalu ada kebenaran juga nanti yang akan melimpah di kehidupan kita. Senantiasa kita juga harus taat dan semakin hari kita serupa dengan Kristus. Posisi kita juga sebagai mahasiswa sains nih di PMK FSM, kita juga harus hidup berlandaskan firman dan juga gunakan ilmu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, firman kita yang sudah terima dari Kak Yude, terima kasih banyak untuk firman-Nya yang sudah dibagikan. Semoga firman itu tidak hanya sekedar kita dengar ya, tapi juga dapat kita terima dalam hati, lalu bertumbuh dan berbuah dalam firman kita. Firman kita jadikan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita kembali menaikkan sebuah lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Oke, kita sekarang sudah sampai ke penghujung sesi 3. Kita akan menutup sesi ini dalam doa. Kepada Kak Yudi dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama-sama menghadap Allah. Bapa yang penuh kasih, Engkau penguasa alam semesta, Engkau yang mengizinkan kami lahir di bumi ini, yang membentuk kami sedemikian rupa. Engkau mengasihi kami, itu sebabnya kami berjumpa dengan pribadi Kristus Yesus Tuhan kami, dan kami menerima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami secara pribadi.
Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Allah itu. Dan kami tahu di dalam kemanusiaan kami memiliki potensi yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami memiliki bakat-bakat dan Engkau berikan karunia-karunia sehingga itu bisa kami pakai untuk mengerjakan mandat yang Engkau berikan. Baik mandat untuk mengelola bumi ini maupun mandat untuk bereproduksi. Kami rindu supaya di masa muda kami bisa membangun karakter kami dengan baik, agar mandat yang Tuhan berikan itu sanggup kami lakukan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah mengantar kami sejauh ini berjalan, maka Engkau juga akan menolong kami untuk menyelesaikan perkuliahan kami dengan tepat waktu dan dengan baik. Sehingga suatu hari kelak kami bisa masuk ke dalam ladang yang gelap ini dan menjadi terang dunia. Masuk di dalam kancah kehidupan manusia sebagai garam, sehingga orang-orang di sekitar kami menikmati kenikmatan kehadiran kami yang menjadi berkat. Untuk itu biarlah sebagai mahasiswa, kami dimampukan bergaul di dalam komunitas orang percaya dan bertumbuh di dalamnya. Kerohanian itu kami perhatikan, agar pada waktu kami masuk ke dalam dunia, kami tidak larut terbawa arus yang membelakangi Engkau, yang memberontak kepada Engkau, tetapi kami bisa menjadi garam dan terang. Bekerjalah dan berdaulatlah di dalam diri kami, ya Roh Kudus. Tegurlah kami, ingatkanlah kami, pakai teman-teman kami untuk mengingatkan kami, agar kami terus ada di jalan. Terima kasih untuk persekutuan FSM, yang di mana kami ada dan terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati persekutuan ini, agar makin banyak orang dibawa kepada pertumbuhan, kedewasaan ke arah Kristus. Kami ingin sebentar menyelesaikan pertemuan ini, menutupnya dengan satu keyakinan bahwa Allah Bapa yang mengasihi kami sudah mengirimkan Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kami akan menolong kami, karena persekutuan dengan Engkau itu menguatkan dan memimpin kami untuk menjadi murid sejati. Dari sekarang sampai selama-lamanya, terpujilah Engkau, Allah Tritunggal kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Yudit Ya. untuk pelayanan dan juga kehadirannya ya Kak. Ya, Oke, Tuhan teman-teman. memberkati. Amin. Oke, Ya. teman. Ini belum selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ini nih mendengarkan kata terima kasih ya untuk menutup acara kita. Terima kasih oleh Ketua Panitia Webcam tahun 2021 kepada Kak Maurice, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Amelinda untuk kesempatannya. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu sebelumnya, selamat sore. Aku di sini mewakili teman-teman panitia mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya selama 2 hari webcam ini, dari hari pertama hingga hari kedua ini. Terima kasih juga kepada Bu Agung dan Bu Win selaku dosen pembina PMK, kepada para pembicara yang telah mengisi webcam ini selama 2 hari. Ada Kak Rudi dengan Kak Yudit, terima kasih banyak. Dan mewakili panitia juga saya mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan di sana-sini. Semoga webcam ke depannya dapat semakin lebih baik tentunya. Dan tentunya saya berharap semoga apa yang telah kita pelajari bersama, kita diskusikan dan kita renungkan selama 2 hari ini dapat kita terapkan di dalam pendidikan kita, penelitian kita, pengabdian kita di tengah dan bersama masyarakat nantinya di kampus kita tercinta dan bagi bangsa dan negara ini. Mari teman-teman, kita tutup webcam ini dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, bersama-sama kita mengagungkan kebesaran Tuhan, Sang Pencipta kita. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat ya. Mari kita mau sama-sama buka hati kita, melihat betapa baiknya lagi rencana Tuhan yang merencanakan bagi kehidupan kita. Bahkan untuk posisi kita juga sekarang menjadi bagian dari PMK Sendiri, terlebih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Mari kita memuji kebesaran Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi. Ayo memuji kebesaran. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oke, kakak abang dan teman-teman, saat ini kita akan mengisi link presensi hari kedua sekaligus evaluasi acara ya. Teman-teman dipersilakan mengisi link yang tertera pada kolom chat atau bisa scan barcode yang ada di layar. Mungkin aku kasih waktu sampai 1 menit, jadi 2:38 kita akan foto bersama ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengabadikan momen kita dengan foto bersama. Kepada kakak abang dan teman-teman dipersilakan untuk on cam. Untuk si PDD dipersilakan untuk melakukan screenshot-nya ya. Oke teman-teman, karena di sini ada 3 slide, aku izin untuk mengambil akses 3 kali ya teman-teman. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama udah. Lalu slide kedua. 1, 2, 3. Oke, yang kedua juga udah. Sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Oke, thank you si PDD. Demikianlah teman-teman acara webcam tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di tahun depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Kak Yudit. Terima kasih Kak Terima Yudi. kasih Kak Yudi. Terima kasih Terima kasih, Kak panitia Yudi. semua. Terima kasih Tuhan semuanya. memberkati. Semua. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mel.
Tes. Masuk Mbak Loli. Oh, masuk. Kirain laptopnya rusak. Oke. Bisa dimatikan dulu recordnya sebelum sesi-sesi yang tidak diperlukan. Baik, Mbak.